Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu kami memulangkan pujian syukur kepadamu karena kebaikanmu, kasih setiamu yang tidak berkesudahan, dan firmanmu yang tidak pernah berubah dahulu hari ini sampai selamanya, mempunyai kuasa yang dapat membentuk, mengubah, memperbaiki kami, bahkan memerdekakan kami. Dan itu biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ini mengambil tempat dalam kehidupan kami, dan kami dapat benar-benar bertumbuh dan mempercayai Engkau selama-lamanya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam Malaysia kini pada beberapa hari yang lepas telah diberitahu bahwa Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, yaitu Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah, diberi gelaran Hero Malaysia. Mungkin Anda pernah membaca artikel tersebut ataupun tidak, tapi saya telah membacanya dalam beberapa hari yang lepas, di mana Malaysia kini mengiktirafkan ataupun memberi gelaran kepada Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai Hero Malaysia. Mengapa dia disebut sebagai hero? Dia disebut sebagai hero disebabkan dia sebagai Ketua Pengarah yang mengetuai bahagian perubatan di seluruh Malaysia. Dia sebagai ketua di bahagian hospital-hospital dan staf-staf yang di bawahnya, dan dia memberi arahan untuk semua stafnya bersungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh menangani wabak virus ini. Sehingga ada beberapa kejayaan yang telah diperolehi kes, walaupun ada pertambahan, tetapi ada orang yang telah disembuhkan dari wabak tersebut, sehingga gelaran ini mungkin diberi kepadanya sebagai Hero Malaysia. Selain istilah Hero Malaysia, saya juga tertarik dengan satu slogan ataupun suatu kata yang dipakai oleh suatu jabatan kerajaan di dalam negara kita, yaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau Fire and Rescue Department of Malaysia. Sehingga ada moto mereka, sedia menyelamat. Ada talian yang perlu dihubungi, yaitu 999. Kedua istilah yang saya sebut sebentar tadi, yaitu Hero Malaysia dan Penyelamat Malaysia. Kedua istilah ini menarik saya untuk membawa kita dengan suatu tema, yaitu penyelamat. Dan bila kedua istilah ini dipakai, Hero Malaysia dan Penyelamat Malaysia, saya dapat lihat keterbatasan di dalam gelaran tersebut, penggunaan istilah tersebut, karena ia hanya berfungsi ataupun diiktiraf di dalam negara kita. Tidak semestinya diiktiraf di luar negara. Lalu saya tertarik untuk membawa kita belajar tentang satu tema, yaitu penyelamat yang sebenar-benarnya, yang menyelamat seisi dunia, yang menyelamat setiap manusia, dengan tema penyelamat dan orang-orang berdosa, atau orang-orang berdosa dan penyelamat. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah penyelamat itu? Dan sudah pasti Anda tahu bahwa penyelamat orang berdosa itu adalah Yesus Kristus. Itu sudah jelas terbukti dalam Alkitab. Beberapa ayat di dalam Alkitab, bahkan hampir seluruh dari Kejadian sampai Wahyu, menceritakan tentang penyelamat ini yang namanya Yesus, yang menjadi sebutan yang harus menjadi hero
yang harus mendapat gelaran penyelamat yang sesungguhnya bagi seluruh isi dunia ini. Bagi seluruh dunia ini, dia satu-satunya pemegang gelaran penyelamat itu yang layak dan selayak-layaknya. Dan kita akan melihat di dalam beberapa ayat, kalau di dalam slogan bomba dikatakan sedia menyelamat, dengan ada talian yang perlu dihubungi 999. Tapi kita akan belajar talian yang terdapat di dalam Alkitab, ayat-ayat yang terdapat dalam kitab yang menjelaskan siapa Yesus itu. Dan Yesus yang disebut penyelamat itu benar-benar terbukti dan diakui dan disebut dalam Alkitab. Kita akan melihat mengapa Yesus disebut penyelamat, apa yang dia buat, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh manusia yang berdosa. Yang pertama, kita melihat Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata demikian, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, kata Paulus di dalam suratnya yang dikirim kepada Timotius, anak rohaninya. Dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima. Maksudnya tidak boleh diragukan. Kenapa? Karena Paulus sendiri memberitahu kebenaran terhadap apa yang dia sebut, yang dia kata Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mengapa Paulus berkata demikian? Sebab Paulus sendiri orang yang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mengapa? Sebab di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 dan ayat 13, di mana Paulus memberi kesaksian begini. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, dengar baik-baik, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Pengakuan Paulus untuk meletakkan dan memberitahu siapa dia sebelum percaya kepada Tuhan, sebelum dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia berkata dalam ayat 13 itu berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani oleh Yesus, karena semuanya yang saya lakukan itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus adalah contoh dan bukti di mana Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Puji Tuhan, Paulus memang terpelajar. Dia memang terpelajar dari segi agama, dari segi akademik dan juga sekolah. Dia memang orang yang mempunyai pengaruh yang besar, seorang muda yang punya pengaruh. Dan kita dapat lihat juga Paulus suatu masa waktu Stefanus dilempar dengan batu karena orang membenci dan menolak Stefanus, karena Stefanus mengikut ajaran Tuhan Yesus dan dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, dilempar dengan batu. Dan Paulus pada masa itu dia berdiri melihat dan menyaksikan pembunuhan itu, dan dia setuju dengan pembunuhan tersebut. Itu satu. Kedua, Paulus sendiri, namanya sebelum dia percaya kepada Tuhan adalah Saulus, tapi saya gunakan Paulus. Dia mendapat surat kuasa daripada imam besar untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Dan selepas dia mendapat surat kuasa tersebut untuk membenarkan dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia membawa surat itu
pergi ke Damsyik untuk menangkap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, saudaraku, dikatakan di mana suatu cahaya yang memancar dari atas sehingga Paulus terjatuh dan dia buta dan dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangunlah, pergilah ke Damsyik, dan saya akan menyatakan rancanganku kepadamu." Saudaraku, Paulus, dia tidak dapat melihat, dia buta ketika itu, dan dia dituntun oleh orang yang mengiringinya sampai ke Damsyik. Dan dia tinggal di suatu tempat yang disebut lorong ataupun jalan yang lurus. Waktu dia berada di situ, dia sudah buta, dan dia tidak makan, dia tidak minum, dan malah dia berdoa. Dan waktu dia berdoa itulah Tuhan berbicara kepada seorang nabi namanya Ananias. Waktu Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, engkau pergi ke suatu tempat di jalan yang lurus. Ada seorang yang sedang berdoa di situ. Dan di dalam doanya dan penglihatannya, dia didatangi oleh seorang hamba Tuhan, berdoa sehingga melalui doa hamba Tuhan ini dia dapat melihat semula." Lalu waktu Ananias mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia, lalu dia berkata begini, "Saya tidak akan pergi. Saya tahu siapa orang itu, dan seluruh daerah tahu siapa orang itu. Dia adalah pembunuh, dia adalah penganiaya, dia adalah penghujat, dan segala gelaran-gelaran yang menggambarkan Paulus ketika itu." Tetapi Tuhan berkata, "Engkau harus pergi, karena ada rancangan yang sangat besar yang aku mau lakukan dalam kehidupan orang ini untuk memberitakan keselamatan yang ada padaku kepada orang-orang kecil, bahkan sampai ke istana." Dan waktu itu Ananias dia mengikut perintah Tuhan, dan waktu dia pergi dan dia menjumpai Paulus di tempat di mana dia sedang menginap, yaitu di jalan yang lurus. Lalu dia memberitahu bahwa Tuhan yang memerintahkan dia untuk pergi, untuk berjumpa dengan Paulus. Dan waktu Ananias berdoa, sepertinya ada satu selaput, ada selaput yang jatuh dari mata Paulus, sehingga Paulus dapat melihat, kata firman Tuhan. Dan waktu dia dapat melihat, di mana tubuhnya yang tidak makan dalam beberapa hari, rasa lemah, dan diberi makan dan menguatkan, memulihkan tenaganya. Dan dia dibaptis. Dia menerima Tuhan Yesus dan dia dibaptis. Dan dari situ suatu rancangan besar Allah terhadap Paulus, sehingga namanya yang Saulus itu diganti menjadi Paulus. Dan Paulus mulai memberitakan Injil Tuhan. Dia tidak lagi meneruskan niatnya yang mau membunuh, menangkap orang yang percaya kepada Tuhan, telah berubah menjadi suatu kerinduan untuk menceritakan tentang siapa Yesus itu yang pernah dia aniaya. Saudaraku, contoh Paulus ini adalah contoh yang terbaik, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Banyak orang-orang, banyak senarai-senarai nama, kalau saya sebut satu persatu, tidak cukup jari jemari untuk menghitungnya. Bahkan banyak di seluruh dunia ini, termasuk Anda dan saya, mempunyai pengalaman yang mana saudara dan saya adalah orang berdosa. Anda hidup dalam kegelapan, Anda hidup dalam dosa sebelum percaya kepada Tuhan, sebelum diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan benar-benar telah mengubah banyak orang di serata tempat. Banyak orang telah bertobat, banyak orang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan buktinya sangat jelas. Paulus berkata, semuanya ini adalah perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya. Mengapa? Karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebab aku di antara orang yang paling berdosa, tetapi atas kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. Haleluya saudaraku. Tuhan sebagai penyelamat, Yesus sebagai penyelamat, dia datang untuk menyelamat orang yang berdosa. Yang kedua, kita dapat melihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, hal yang kedua yaitu Yesus datang, dia mati untuk orang berdosa. Yesus datang mati untuk orang berdosa, mati di atas kayu salib. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Penyelamat kita yaitu Yesus, dia datang dan dia mati di atas kayu salib sewaktu kita masih berdosa. Itu kata Paulus, dia memberi kesaksian. Mengapa Yesus sanggup mati? Sebab cinta kasihnya kepada orang berdosa. Sehingga di dalam ayat 7, di dalam Roma pasal 5 ayat 7 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Yesus berani mati untuk orang berdosa. Itu cerita dan itu berita yang sangat luar biasa, di mana Yesus sebagai penyelamat, dia datang mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa orang berdosa. Saudaraku, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, di mana Allah Bapa meninggalkan dia sesaat karena murka Allah datang. Karena orang yang disalib, kata firman Tuhan, adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus tergolong daripada orang yang terkutuk karena menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi bersyukur, kematian Yesus Kristus itu di atas kayu salib telah membebaskan kita, sehingga kita yang disebut orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah, diperdamaikan dengan Allah, sebab kematian Yesus Kristus itu telah membebaskan kita. Dengan itu, saudaraku, tidak ada perkara yang lebih kita banggakan selain kita berbangga di dalam Yesus. Karena kita telah diselamatkan oleh Yesus, karena dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Yesus telah mengambil tempat kita, dihukum oleh Allah yang sepatutnya kita dihukum. Tetapi Yesus mati dan sanggup mati sebab cinta kasihnya kepada Anda dan saya. Sehingga kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu telah menebus engkau daripada dosa, telah menebus setiap orang yang berbuat dosa itu, dan mereka dibenarkan di hadapan Allah, diperdamaikan di hadapan Allah dengan Allah, karena Yesus telah menjadi kutuk dan telah dihukum dan mengganti tempat kita, dibayar lunas setiap hutang-hutang kita. Dan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Itu merupakan cinta kasih Tuhan, sanggup mati di atas kayu salib untuk orang berdosa. Inilah penyelamat, penyelamat seisi dunia ini, penyelamat orang berdosa, yaitu sanggup mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yang ketiga, saudaraku, kita dapat melihat dalam Matius pasal 9 ayat 13 mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ketiga, sebagai penyelamat, Yesus datang memanggil orang berdosa. Di dalam ayat 9 menjelaskan bahwa Yesus ketika dia pergi ke suatu tempat, yaitu dia bertemu dengan seorang pemungut cukai yang namanya Matius, berada di rumah pemungut cukai, sehingga Yesus memanggil Matius dengan berkata, ikutlah aku. Lalu Matius berdiri lalu mengikut Yesus. Saudaraku, cerita selanjutnya, Matius membawa Yesus ke rumahnya dan menghidangkan segala makanan untuk Yesus dan rombongan-rombongannya. Dan waktu dia memberi Yesus makan, waktu Yesus berada dalam rumah Matius dan kawan-kawan Matius yang pemungut cukai, orang Farisi, mereka bertanya kepada murid-murid Yesus berkata, mengapa gurumu berada di dalam rumah orang yang berdosa? Mengapa gurumu makan dengan orang yang berdosa? Sebab orang Farisi, mereka menganggap pemungut cukai adalah orang yang berdosa, yang memeras ugut, dan mereka tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Tetapi Yesus, dia memanggil, bukan saja memanggil pemungut cukai, tetapi berada dalam rumah Matius sebagai pemungut cukai,
dan makan bersama-sama. Inilah penyelamat. Yesus memanggil orang berdosa. Saudaraku, luar biasa. Tidak akan berhenti di situ. Tidak terhenti di situ ceritanya. Di mana kita tahu Matius pemungut cukai ini telah diselamatkan oleh Tuhan dari orang yang berdosa, dari orang yang disebut berdosa. Yesus telah menunjukkan cinta kasih kepadanya, sehingga Matius merasa bahwa benar-benar dia dicintai, dikasihi oleh seorang penyelamat, dan nama penyelamat itu adalah Yesus. Sehingga Matius telah menjadi pengikut Yesus, dan Matiuslah penulis Injil Matius, menceritakan tentang penyelamat manusia yang berdosa, Yesus yang menyelamatkan dia. Saudara, selain pemungut cukai yang namanya Matius, kita dapat melihat satu kisah lagi yang sama jabatan, sama kerja, yaitu Zekius. Dia pemungut cukai. Suatu masa dia memang sudah tahu, setelah mendengar banyak tentang Yesus, tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dan suatu kali Yesus melawat ke daerah mereka, dan orang berduyun-duyun, orang berkerumun melihat Yesus. Dan karena Zekius ini seorang yang pendek badannya, dia tidak ada peluang untuk melihat dan melihat rupa Yesus. Karena pendek, orang terlalu ramai, dan dia tidak dapat menembusi orang yang begitu ramai itu untuk berada di tengah-tengah untuk melihat Yesus. Tapi dia tidak berhenti di situ. Kerinduannya yang sangat besar ini, dia berusaha untuk mencari sesuatu jalan dan akal, sehingga dia melihat suatu pokok, dan dia pergi memanjat pokok itu, dan dia akan pasti bahwa Yesus akan lalu di situ. Saudaraku, waktu dia berada di atas pokok, dia dapat melihat Yesus, menyaksikan Yesus yang dikerumuni oleh orang ramai. Tapi suatu perkara yang dia tidak jangka berlaku. Yesus mengarah ke arah dia, dan Yesus melihat ke atas. Zekius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Saudaraku, Zekius terkejut. Seorang yang dikagumi, seorang yang termasyhur, seorang yang dikenali, seorang yang telah namanya disebut-sebut oleh orang ramai. Dan kini Zekius yang pendek, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dipandang orang berdosa sebagai pemungut cukai. Yesus sendiri memanggil, Zekius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Saudaraku, Zekius tidak tunggu lama. Dia turun dan dia berkata, Yesus, mari. Dia membawa Yesus ke rumahnya. Dia menghidangkan makanan kepada Yesus dan rombongan Yesus dan murid-murid Yesus, seperti mana Matius buat. Itu kisah lain. Tapi Zekius, dia melayan Yesus, dan bila dia berada di depan Yesus, Yesus ada di depannya, bersama dengan dia, di dalam rumahnya yang tidak pernah dikunjungi oleh ahli-ahli agama. Tapi pribadi Yesus yang dikagumi, yang sudah dijumpai dia ini, ada di depannya sendiri, sedang menikmati makanan yang telah disediakan oleh tangannya yang dianggap orang berdosa. Hatinya tersentuh. Satu perkara yang dia buat, dia berkata, Tuhan, setengah daripada hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau aku pernah memeras ukut orang-orang, aku akan mengembalikan 4 kali ganda. Saudara, ini menyentuh hati saya sendiri. Menyentuh hati saya sendiri. Yesus sebagai penyelamat yang datang memanggil Zekius dengan namanya sendiri, dan menyentuh hati Zekius sehingga perubahan hidup Zekius terjadi. Inilah penyelamat yang sebenar-benarnya, yaitu Yesus yang memanggil nama Zekius, memanggil Zekius yang orang lain membenci Zekius, tapi Yesus benar-benar mencintai orang berdosa. Dan contohnya Matius dan Zekius, dan banyak lagi contoh-contoh yang nama mereka disebut oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Dan nama Anda juga, dan nama saya pernah suatu masa Anda hidup dalam kegelapan, disebut orang berdosa, tapi Yesus memanggil. Itulah penyelamat. Yesus memanggil orang berdosa. Yang keempat, yang terakhir, kita dapat melihat di dalam Lukas
pasal 15, Lukas pasal 15 ayat 2. Ayat 2 berkata, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi saudaraku, di mana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu membuat hal, yang selalu mau merangkap Yesus, yang selalu mau mencari kesalahan Yesus, sehingga mereka berkata, mengapa Yesus, kalau dia Tuhan, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Seharusnya Yesus tahu bahwa mereka ini orang berdosa dan tidak perlu makan dan tidak perlu duduk dan tidak perlu berada bersama-sama dengan pemungut cukai yang berdosa ini. Kalau kita lihat ayat 1 dalam pasal 15 Lukas itu, dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ini yang berlaku, yang membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpikir, kalaulah Yesus ini Tuhan, dia sudah tahu siapa orang yang tempat dia bergaul sekarang ini, bahkan makan bersama-sama dengan dia itu adalah orang berdosa. Saudaraku, ini suatu tarikan yang sangat luar biasa, di mana dikatakan dalam ayat 1, dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang yang disebut oleh orang Farisi dan oleh ahli-ahli Taurat itu orang berdosa, yang tidak mau digauli, yang mereka berusaha untuk menjauhkan diri pada kumpulan ini, kumpulan pemungut cukai dan orang berdosa ini. Tetapi mereka sangat cinta kepada Yesus sebagai pribadi yang memperhatikan mereka. Sehingga mereka, dikatakan dalam ayat 1 itu mengatakan, mereka pergi menurut kebiasaan mereka selalu pergi mendengarkan apa ajaran-ajaran Yesus. Dan ajaran-ajaran Yesus itu adalah ajaran yang paling luar biasa, yang tidak pernah diajar oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, yaitu tentang hukum kasih. Saudaraku, bila Yesus berada di tengah-tengah orang Farisi mempersoalkan mengapa Yesus makan dan minum dan tinggal di dalam rumah pemungut cukai, lalu Yesus memberi suatu perumpamaan. Dia memberitahu perumpamaan ini dalam ayat 4 pasal 15 Lukas tadi. Dia berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemuinya? Yesus memberi perumpamaan ini kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, yang mempertikaikan Yesus, mengapa Yesus berada dan makan dan duduk dengan orang-orang yang digelar mereka orang berdosa itu pemungut cukai. Lalu Yesus berkata perumpamaan ini, suatu perumpamaan yang mengajar kita, mengajar mereka orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Dia katakan, kalau ada seorang yang memiliki 100 domba, dan bila suatu masa seekor daripada 100 itu hilang tersesat, maka gembala domba itu dia meninggalkan yang 99 dan dia akan mencari yang seekor yang sesat dan terhilang itu sampai dapat. Dia berusaha mencari. Tidak akan berputus asa, tidak akan berpatah balik selagi belum menemukan yang seekor sesat itu. Dan bila dia menemukan domba yang sesat itu, dia akan mengangkat domba itu, kata firman Tuhan, kata Yesus dalam perumpamaan ini. Dia akan menggendong, dia akan mengangkat domba itu balik ke tempat asalnya bersama dengan domba-domba yang 99 yang selamat. Bukan saja itu, gembala ini dia akan membuat pesta kesyukuran sebab seekor domba yang hilang tadi, yang sesat tadi, telah ditemui dan telah selamat dan berada dalam kumpulan 99 domba itu. Ini menggambarkan bahwa hidup manusia yang sudah tersesat, yang sudah dianggap berdosa, yang tidak ada lagi tujuh arah, tersesat dari arah jalan,
hanya Yesus sebagai penyelamat mencari orang berdosa. Dan Yesuslah yang digambarkan di dalam perumpamaan itu, mencari domba, seekor domba yang sesat hilang itu, dan sampai menemukan. Sehingga inilah bukti Yesus sebagai penyelamat. Selain dari awal tadi mengatakan sebagai penyelamat dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebagai penyelamat dia datang mati di atas kayu salib karena cinta kasihnya. Dan sebagai penyelamat dia memanggil orang-orang berdosa. Dan sebagai penyelamat dia menerima mereka seadanya. Dan tidak menghakimi, mengadili mereka, tidak menolak mereka, tetapi menerima mereka seadanya. Saudaraku, inilah penyelamat yang sesungguhnya, yang namanya Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang mana manusia diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kematiannya telah menyelesaikan setiap masalah manusia. Sehingga kematian Yesus Kristus itu menanggung dosa-dosa manusia. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Sebagai manusia yang berdosa, hanya datang kepada Yesus. Yesus penyelamat hidupmu. Yesus penyelamat semua kaum bangsa di muka bumi ini. Yesus tahu keperluan terdalam manusia adalah keselamatan jiwa. Dan hanya bila Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu terjadi. Zacchaeus, di mana dia juga orang yang disebut orang berdosa. Tapi bila Yesus memanggil namanya, tersentuh hatinya. Dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah penyelamat Tuhan hidupnya. Sehingga dia diubah oleh Tuhan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apakah engkau masih meragukan tentang pribadi yang namanya Yesus sebagai penyelamat hidupmu? Yesus datang untuk menyelamat engkau. Dia datang untuk menyelamat seisi dunia ini. Dan dia adalah penyelamat orang-orang berdosa. Dan bila Anda menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan memiliki surga, sebab Yesus pemilik surga yang akan membawa engkau masuk dalam kerajaan kekal abadi. Terimalah Yesus dalam kehidupanmu. Percayalah kepadanya. Serah hidupmu kepada dia. Sebab dia adalah penyelamatmu satu-satunya. Yang menyelamatkan engkau dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa setan, dari kuasa kedagingan. Karena Yesus benar-benar datang untuk menyelamatkan engkau. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau. Dia memanggil engkau untuk menyelamatkan engkau. Dan dia menerima engkau seadanya. Tujuan penyelamatan itu terlaksana di dalam pribadi Yesus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengambil tempat dalam kehidupan. Mempercayai Yesus sebagai penyelamat satu-satunya, mampu, yang boleh dan telah menyelamatkan banyak orang. Anda boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat, sebagai juru selamat dunia ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, juru selamat dunia ini, dan penyelamat kepada manusia yang bergelar orang berdosa. Termasuk diri ini, termasuk jemaat, termasuk semua umat manusia yang disebut berdosa. Tetapi karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami dan Engkau telah mati di atas kayu salib, keselamatan itu telah terjadi. Sehingga kematian-Mu itu membuat segala kutuk-kutuk, segala hukuman itu jatuh di atas hidup-Mu, dan membebaskan kami daripada hukuman dan murka Allah Bapa. Sehingga kami disebut orang benar, yang telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Hubungan telah dipulihkan, sehingga kemuliaan yang selama ini telah hilang dari kehidupan kami karena kami berbuat dosa telah dipulihkan, dan kami diberi pakaian kemuliaan yang memang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah kiranya setiap pribadi kami di tempat ini benar-benar merasa bahwa keselamatan yang Engkau berikan kepada kami itu keselamatan kekal abadi. Dan kami akan hidup di dalam kekuatan Tuhan dan bersyukur senantiasa, menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan-Mu, dan akan masuk dalam kerajaan surga-Mu bila Engkau datang kedua kali di dalam dunia ini.
Terima kasih Bapa. Semoga setiap pribadi kami mendengar firman ini akan mengambil suatu sikap berani mempercayai Engkau selama-lamanya, dan tidak akan undur dan tidak akan meninggalkan Engkau, tapi tetap berpegang teguh kepada janji-janjimu, kepada jaminanmu. Engkau adalah juru selamat pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin.